teman-teman yang menjual visa non haji, saya selalu katakan jangan membungkus visa ziarah ini, visa non haji ini dengan haji khusus. Bagi saya tidak ada haji khusus langsung berangkat. Orang-orang seperti saya umur 50 tahun, pasti saya berpikir kalau saya mendaftar visa haji, umur saya saat itu 90 tahun, pasti saya cari yang instan kan? Iya. Ada Purada sebagai alternatif. Oke lah, ada Purada sebagai alternatif. Tapi tanda kutip, ada yang mengatakan Purada itu pura-pura ada. Tapi ada beberapa masyarakat kita sudah tahu beresiko. Ada, banyak. Sudah tahu beresiko, tapi masih memilih. Banyak. Bahkan kan coba kita lihat, ada yang naik sepeda. Iya. Artinya dia mengatakan daripada ini lebih cepat saya naik sepeda ke Mekah 6 bulan daripada saya menunggu 40 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Episode kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa hari ini. Beliau adalah CEO Travel Umroh dan Haji An-Nur Ma'arif, pengurus Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Hari ini menjabat sebagai wakil ketua NU Sulsel, anggota Asosiasi Himpu dan ketua Yayasan Pesantren As-Sa'diyah Sengkang. Ini saya pasti akan banyak bertanya bersama beliau hari ini. Beliau ada Kiai Haji Bunyamin Yafid LCMA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Kiai masuk di monitor bagus sekali. Bisa jadi penyiar radio ini. Masya Allah, terima kasih banyak. Bagus sekali suara. Enak sekali masuk di headphone ini. Pak Kiai sehat? Alhamdulillah sehat. Sibukkah jadi ketua yayasan, jadi wakil ketua NU? Dinikmati saja. Pak Kiai, saya mau langsung bertanya ini Pak Kiai, saya penasaran. Terakhir saya baru selesai musim haji ini Pak Kiai. Terakhir tuh saya baca ada yang bilang 37, ada yang bilang 24. Jemaah kita itu ditangkap di Arab Saudi gara-gara pakai visa ziarah. Iya. Sebenarnya kemarin tuh ada Kak Azhar, itu saya undang juga ke sini. Itu ngobrol ini, beliau sebenarnya sudah ingatkan, jangan pakai visa ziarah, jangan visa ziarah. Ini bisa jadi masalah. Bagaimana pandangan ini Pak Kiai? Baik, terima kasih banyak teman-teman Portal. Tuh kan bagus sekali. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman Portal Media. Apa kabar semua? Ya. Terima kasih banyak sudah diundang untuk berbagi. Siap, Pak Kiai. Jadi visa haji kemarin yang 37 itu yang sempat viral. Visa ziarah Pak. Visa ziarah ya, jemaah haji kita. Nah, inilah menjadi polemik ya. Iya. Sebenarnya aturan visa ziarah itu, aturan Kementerian Haji atau aturan pemerintah Saudi kemarin itu dilarang berada di Mekah. Dilarang berada di Mekah. Berarti berada di luar Mekah itu boleh. Oke. Mereka pada saat ditangkap atau dirazia, dia akan dibawa keluar Mekah. Yang terdekat adalah Jeddah. Nah, bagaimana yang 37 ini? Sependek pengetahuan saya, dia melakukan pemalsuan. Jadi inilah mungkin teman-teman yang menjual visa non haji, saya selalu katakan jangan membungkus visa ziarah ini, visa non haji ini dengan haji khusus. Bagi saya tidak ada haji khusus langsung berangkat. Kan ada yang furodah itu, Pak Kiai. Nah, haji khusus dengan haji purada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu beda bahasanya. Coba kita lihat di Ketentuan Umum Bab 1. Jadi haji khusus itu adalah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus, PIHK. Oke. Jadi yang bisa menjual haji khusus adalah PIHK sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Maka kalau kita ingin menjual haji non visa haji khusus, kasihlah nama yang lain. Jangan nama haji khusus. Karena bagi saya, apabila kita menjual haji khusus, kemudian isinya bukan haji khusus, visanya bukan visa haji, itu penipuan.
Apabila penipuan itu kan termasuk undang-undang penipuan, itu pidana. Jadi saya selalu katakan kebetulan basic saya adalah hukum. Jadi kalau misalnya ada jemaah yang pasca haji ini yang tadinya diiming-imingi haji khusus, kemudian komplain melapor ke polisi bahwa kok saya dapat visa ziarah, saya kan mendaftar haji khusus. Haji khusus kan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu bisa haji. Kok saya dapat visa ziarah? Haji khusus ini furodah ini ya, tapi saya awam ini. Jadi haji khusus itu kota pemerintah. Kota pemerintah. Kota pemerintah. Jadi dalam undang-undang dikatakan bahwa 8% kota haji reguler itu kota haji khusus. Berarti tidak ada haji khusus langsung berangkat. Juga menunggu karena 8% daripada kota haji reguler itu jatah haji khusus. Tapi jadi Yamapurada itu beda lagi. Purada dengan mujamalah itu beda lagi. Bukan itu non kota. Pisah haji non kota. Oke. Oh, furodah itu saya perjelas, saya awam ini Pak Kiai. Saya minta penjelasan yang agak detail ini. Haji furodah itu bukan haji khusus. Bukan haji khusus, dia haji purada. Jadi di luar sistem, meskipun sekarang sudah diakui bahwa itu adalah legal. Awalnya nggak legal di Indonesia. Nanti kemudian tahun 2017 kalau nggak salah itu dilegalkan dengan surat edaran Dirjen Haji. Kemudian sekarang diundangkan. Nah, saya perlu katakan begini. Jadi kota haji itu diatur oleh OKI, Organisasi Islam Internasional. Jadi dirumuskanlah bahwa 1/1000. 1/1000. 1000 umat Islam di tempat itu, satu kotanya. Bagi saya furada ini adalah, kalau saya bahasakan adalah furada ini bahasanya fardi. Artinya Saudi ini kan kerajaan. Berdaulat lah ya. Artinya kira-kira ini kan saya sudah atur kamu. Kotamu sudah ada. Ada kebijakan nggak bisa diganggu. Terserah saya. Itulah furada. Oh, itu furoda. Nah, jadi furada ini tidak diambil di Kementerian Agama, tidak diambil di negara, kita langsung ke Saudi ngambilnya. Oh, tidak termasuk 1000/1 itu? Bukan. Oh, oke. Haji khusus termasuk kan? Termasuk. Oh. Termasuk. Jadi 1/1000 itu misalnya Indonesia dapat 250.000 contoh per tahun. 8% daripada 250.000 itu berapa? Itulah kotanya haji khusus. Makanya haji khusus itu menunggu. Tetap menunggu. Pasti menunggu. Kecuali kalau petugas kan diatur lagi dalam aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu menunggu. Tapi kalau petugas ada aturannya. Misalnya sekian jemaah dapat petugas 1, sekian jemaah dapat dokter 1, setiap jemaah sekian dapat petugasnya. Nah, maka saya selalu katakan sama teman-teman, kalau mau mengerjakan visa haji ziarah, janganlah katakan haji khusus langsung berangkat. Itu menyalahi undang-undang. Kalau menyalahi undang-undang negara kita hukum, itu berarti sanksinya ada dong. Saya perjelas Pak Kiai. Jadi modusnya tuh itu ya. Modusnya pasti kok haji khusus langsung berangkat. Makanya teman-teman Kementerian Agama, alhamdulillah pasca haji ini sudah jeli melihat brosur-brosur di sosmed itu dan langsung menyurati dan memanggil. Atas dasar apa kamu menjual visa haji khusus sementara kamu bukan travel PIHK? Oh, jadi untuk menjual haji khusus ini izinnya beda lagi nih? Harus beda lagi. Ada PIHK namanya, penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi umroh itu namanya PPIU, penyelenggara ibadah umroh. Tidak semua PPU PIHK. Nah, teman-teman sekarang banyak bukan non PPIU, banyak hanya travel biasa langsung menjual visa haji khusus langsung berangkat. Maksud saya adalah silahkan kalau ente mau kerjakan silahkanlah. Tapi jangan pakai haji khusus. Karena itu dalam hukum Islam juga itu ada unsur gharar. Gharar itu ada tipu daya. Segala jual beli ada tipu daya itu haram. Harus transparan. Harus transparan. Jadi kalau misalnya visa ziarah kasih nama lah. Misalnya langsung berangkat haji koboi. Iya kan? Supaya nggak ada penyesalan juga. Coba kalau misalnya jemaah pulang, kemudian dilaporkan kamu ke kepolisian, ya pidana lah. Kasihan juga jemaahnya Pak Kiai. Nah, ini yang terjadi kepada 37 orang ini. Mungkin pada saat mendaftar diiming-imingin visa haji, sementara dikasih visa ziarah, supaya untuk menutupi jemaahnya ini bahwa dia dapat visa ziarah, dieditkanlah visa haji. Dipalsukan itu barang. Ya mungkin visa
visa saya, kemudian dia edit namanya diganti. Mungkin dia mengira bahwa penyelenggara atau keamanan polisi Arab Saudi sama dengan tahun kemarin. Tahun ini beda. Tahun ini semua keamanan katakanlah polisi Arab Saudi itu sudah memegang tablet semua. Siap semua scan. Bahkan ada alat retina dia bawa. Jadi ketahuan semua. Jadi yang aman itu kalau misalnya ketahuan visa ziarah tidak ada pemalsuan, dibawa aja dari Mekah ke Jeddah, atau tidak, yang dari luar dilarang masuk. Nah, yang 37 ini ketahuan memalsukan. Ya kenalah undang-undang pemalsuan. Saya sebentar Pak Kiai. Nah, saya perjelas dulu. Saya kalau mau haji kan visanya visa haji nih harusnya nih. Ya. Oke. Terus saya dikasih visa ziarah. Ya. Dan ini kan terjadi bertahun-tahun, Pak Ya. Kiai. Sebelumnya memang tidak ada pengamanan ceritanya, tidak ada. Nah, inilah yang saya katakan, kita harus duduk bersama. Kita kan banyak pemikir. Kita buat kebijakan. Artinya kebijakan haji yang kita lakukan saat ini kan warisan orang-orang hebat tahun dahulu. Apa yang kita lakukan sekarang? Oke. Apalagi haji tahun ini 40 mendaftar tahun ini 40 tahun, 45 tahun ke depan. Iya. Itu baru naik porsinya. Sehingga saya pernah katakan bahwa tanggung jawab negara untuk haji itu sudah 40 tahun ke depan sudah ada. Siapa kira-kira yang mengurus 40 tahun ke depan? Tidak mungkin saya. Mungkin saya sudah almarhum saat itu. Atau pejabat-pejabat saat ini itu pasti bukan dia. Nah, sekarang bagaimana kita membuat regulasi untuk mengamankan, ini saya aman sih, untuk lebih aman dan sangat aman untuk 40 tahun ke depan. Nah, yang kita lakukan ini, regulasi yang kita lakukan ini masih peninggalan orang-orang pintar yang lama kan. Sekarang apa yang kita lakukan? Sekarang umur saya 40 tahun, 45 tahun. Oke. Kalau saya mendaftar tahun ini, berarti umur saya saat itu 85 tahun. Kalau masih hidup. Berarti haji tahun ini kalau kita mendaftar bukan untuk umur saya. Iya. Untuk umur anak saya atau cucu saya. Nah, terus untuk apa saya ini 40 tahun? Iya. Iya kan? Nah, sekarang kita harus berpikir untuk apa? Kita harus buat regulasi kan. Nah, sekarang visa ziarah. Visa ziarah ini bisakah menjadi alternatif untuk mengurangi kuota antri yang lama ini? Nah, sekarang kita duduk bersama. Nah, sekarang teman-teman Kementerian Agama memberikan edukasi, berhajilah dengan visa haji, berhajilah visa haji. Tapi sementara imigrasi lolos-lolos aja tuh visa ziarah. Iya. Artinya kita sinkron dong. Kalau memang visa ziarah ini dilarang, ya nggak usah loloskan imigrasi. Iya. Nah, sekarang ada beberapa, itu yang saya katakan bahwa ini masih abu-abu. Maksud saya visa ziarah ini dibuatlah black and white. Kalau bukan black, white. Kalau bukan white, black. Tidak ada abu-abu. Nggak ada abu-abu. Oke. Nah, sekarang misalnya Saudi aja kan. Saudi melarang tidak menerima visa ziarah mendarat Jeddah. Tapi Riyadh bisa. Arab Saudi ini kan, Riyadh kan ibu kota negaranya. Berarti sama aja kan. Ya sekali nggak mau terima nggak usah lah. Ya. Nah, sekarang visa ziarah kan yang punya tashil sidik jari kan Saudi. Iya. Orang bayar kan sidik jari. Iya. Nah, pemasukan di situ ya lumayan kan. Iya. Nah, sekarang mau nggak sidik? Artinya kalau kita mau buka, ini kan kalau kita mau buka, kita ada alternatif. Misalnya visa ziarah boleh masuk Saudi, boleh dikeluarkan dari Indonesia hanya sampai Ramadan. Setelah 1 Syawal nggak boleh lagi. Nah, pasti yang mengambil visa ziarah di musim haji pasti mau haji. Iya. Iya kan? Iya. Pasti mau haji. Iya. Apakah tidak mungkin mau jalan-jalan doang kan? Jadi kalau kita berbicara teori efektivitas itu pertama adalah regulasi, substansi hukumnya. Iya. Ini aturannya aja belum jelas. Bagaimana mau efektif memberikan edukasi masyarakat, berhajilah dengan visa haji, berhajilah visa haji. Orang-orang seperti saya umur 50 tahun, pasti saya berpikir, kalau saya mendaftar visa haji, umur saya saat itu 90 tahun, pasti saya cari yang instan kan. Iya. Ada Purada sebagai alternatif. Oke lah, ada Purada sebagai alternatif. Tapi tanda kutip, ada yang mengatakan Purada itu pura-pura ada. Karena deadline selalu deadline datangnya.
Jadi mungkin tanggal 25 Zulqa'dah baru ada. 1 Zulhijjah baru ada. Kan deg-degan kita berangkat nih. Apalagi kampung tak mau berasanji belum keluar. Belum berasanji. Sementara visa ziarah ini cepat sekali keluar. Oke. Ya kan? Nah, bagaimana di aturan Saudi ini la haji bila tasrih. Tidak boleh berhaji tanpa tasrih. Nah, sekarang kalau kita mau legalkan kira-kira gimana? Sebagai alternatif ya. Tapi kita harus duduk. Usul tak ini Haji. Ya, ini pemikiran saya. Jadi visa ziarah bisa berangkat misalnya contoh. Tapi dikasih tasrih di Arab Saudi. Nah, apalagi begini, ini kan Arafah terbatas. Tunggu dulu. Saya melihat kalau kita kaji pendapat-pendapat ulama, waktu wukuf itu mulai dari tergelincir matahari 9 Zulhijjah sampai terbit matahari tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga saya pernah katakan bagaimana kalau kita buat wukuf 2 sesi. Sesi siang dan sesi malam. Iya. Terbuktikan tahun ini kan. 2 tahun kan orang ada yang wukuf malam kan. Yang bisa ziarah yang kemarin itu wukuf malam semua kan. Iya. Nah ini kan bisa ziarah kemarin kan di deadline endingnya kemarin dikeluarin dari Mekah ke Jeddah. Ujung-ujungnya kan pada deadline disuruh masuk semua. Ya kan? Iya. Disuruh masuk semua. Meskipun maghrib. Nah coba iya. kita lihat foto-fotonya masyarakat kita, jamaah kita. Iya. Kentara kan dia pinjam tenda. Iya. Karena yang punya tenda itu sudah meninggalkan tendanya ke Musdalifah itu kan kosong. Maka bisa ziarah masuk, update status di situ. Update status dalam hal tidak bayar lagi. Iya. Nah, saya ketemu kemarin dengan teman-teman Masyarik. Bagaimana kalau kita buat 2 sesi? Kita kan sewakan tenda kita ini siang dan malam. Iya. Di samping mengurangi kota antrian. Atau kalau mungkin bukan bisa ziarah, kota ini ditambah. Kota yang tadinya 250.000 ditambah 2 kali lipat. Sebagai alternatif untuk mengurangi antrian ini. Iya kan? Kan masalah utamanya memang pada antrian. Antrian. Jadi begini, saya melihat itulah tadi bahwa kebijakan ini perlu kita update. Bukan berarti kebijakan ini tidak baik. Artinya dalam sebuah kaidah Imam Syafi'i mengatakan bahwa kebijakan itu bisa berubah dengan perkembangan zaman. Hukum itu berubah dengan perkembangan zaman. Zamannya kita beda. Di samping ada mungkin teman-teman tadi yang menjanjikan masyarakat kita langsung berangkat dengan visa haji khusus sementara dikasih visa ziarah. Ini kan tanda kutip nakal misalnya kan. Tapi ada beberapa masyarakat kita sudah tahu beresiko. Ada banyak. Sudah tahu beresiko tapi masih memilih. Banyak. Bahkan kan coba kita lihat ada yang naik sepeda. Iya. Artinya dia mengatakan daripada ini lebih cepat saya naik sepeda ke Mekah 6 bulan daripada saya menunggu 40 tahun. Iya betul kan? juga. Nah inilah yang saya katakan kita kan banyak pemikir di sini. Artinya akademisi, praktisi, alim ulama. Kita mungkin harus duduk membuat sebuah kebijakan dan memikirkan kebijakan untuk kemaslahatan umat. Oke. Untuk kemaslahatan umat, bagaimana kita memikirkan untuk membuat sebuah kebijakan. Sampai saya pikirkan kemarin itu saya ketemu dengan Masyarik. Saya katakan coba kita lihat sudah ribuan tahun kita wukuf itu masih pakai tenda bukan permanen. Itu kan betapa banyak uang dibuang di situ hanya 1 malam. Kenapa tidak buat permanen? Gedung kah? Apakah? Baru dia bilang, oh bisa ya. Oh bagus ya. Iya kan? Kenapa kita tidak invest saja buat gedung? Coba misalnya tenda haji khusus itu. Yang PPIV itu. Iya. Itu mungkin ongkosnya 50 juta 1 orang. Itu hanya dipakai sehari. Iya. Setengah hari malah. Iya, enggak nyampe. Iya kan? 1 hari. Betapa banyak uang di situ. Coba kalau itu dipakai permanen, gedung permanen, ballroom permanen. Iya kan? Ya udahlah. Maksudnya dulu kan orang naik haji kapal laut. Iya. Sekarang kapal udara. Artinya orang terdahulu masih hebat dari sekarang kita dong. Iya. Orang terdahulu masih lebih hebat daripada kita sekarang. Sudah merupakan katakanlah bertransformasi dengan kebijakan yang ada. Masa kita nggak bisa? Artinya terlepas dari itu Kementerian Agama tahun ini sukses menyelenggarakan haji. Bagus lah tahun ini. Tahun ini lah bagus. Saya hanya mengatakan bahwa bagaimana mengakomodir masyarakat kita ini. Ibaratnya begini, ada bendungan. Oke. Kemudian ada banjir bandang. Kira-kira apa tindakan kita?
Mau buka ke sedikit bendungan ini supaya nggak roboh atau gimana? Sekarang kan ada arus kencang ini. Ini masyarakat kita yang memilih visa ziarah itu ratusan ribu, ya kan? Saudi kemarin mengklaim yang ditangkap dari Mekah dibawa ke Jeddah itu kurang lebih 300.000 orang. Waduh, 300.000. banyak sekali. Berarti yang memakai visa ziarah seluruh dunia itu sudah jutaan. Iya. Iya kan? Nah, kira-kira masyarakat kita coba lihat, Pak, kan? Siapa yang diuntungkan di situ dan siapa yang dirugikan? Tentu masyarakat kita tanda kutip rugi dari segi finansial misalnya. Dia sudah sewa hotel, kemudian ditangkap. Apakah uangnya kembali? Kan enggak. Iya. Dibawa ke Jeddah kan sewa hotel lagi. Iya. Lucunya kan ada yang masuk lagi kan? Iya. Siapa yang diuntungkan pada saat masuk lagi? Iya. Supir mobil kan? Siapa supir mobil itu? Orang Arab kan? Iya. Iya kan? Jadi ini yang saya katakan, belum beranikah kita memberikan hukum kepastian tentang visa ziarah ini? Kalau bukan black, white. Kalau bukan white, black. Artinya begini Pak Kiai, saya coba ambil kesimpulannya. Kalau memang tidak boleh, sekalian dari hulu ke hilirnya tidak boleh. Sekarang enggak, sekarang yang terjadi tidak. Kementerian Agama setiap hari beredukasi, teman-teman setiap hari beredukasi, berhajilah dengan visa haji. Tapi di imigrasi lolos saja Saudi. Padahal musim haji. Musim haji. Masa? Ya, maksud saya duduklah kementerian ini, Kementerian Hukum dan HAM, kementerian ini, pokoknya keluarlah aturan. Visa selain non haji ke Arab Saudi, kecuali mungkin residen, visa ziarah tidak dibenarkan berangkat. Ya sudah close. Jangan setengah-setengah kayak sekarang misalnya. Atau sekalian legalkan saja visa ziarah. Ya, itu dia. Nah, saya kan berpikir, kalau aturan Arab Saudi ini kan antar dua negara kan. Aturan kalau misalnya kita legalkan, bolehkan berangkat. Mungkin ada syaratnya. Syarat yang sangat detail. Di antaranya mungkin harus ngantongin tasrih. Tasrih yang keluarkan kan tasrih adalah Saudi. Nah, aturan Saudi kan memang tidak boleh berhaji tanpa tasrih. Tasrih itu ya mau siapa saja kan, mungkin bisa ziarah, mungkin bisa ini, mungkin bisa ini, tapi ada tasrihnya. Kan boleh. Iya kan? Kan boleh. Nah sekarang inilah yang saya katakan, visa ziarah ini kan cepat keluar, ini masalahnya. Visa ziarah ini cepat keluar dibanding visa purada. Yang ada yang mengartikan pura-pura ada. Deadline kan keluarnya dan kita tidak tahu kotanya berapa kan? Jemaah mendaftar misalnya ribuan. Yang ada kotanya cuma ratusan. Ada gagal berangkat lagi dong. Mana bayar ratusan juta? Nah, ini yang saya bilang, mungkin perlulah kita mengupdate kebijakan. Masa ini kasus ini tiap tahun ada. Kasus yang sama tiap tahun. Itu yang saya coba mau bahasakan. Tiap tahun kan visa ziarah ini selalu jadi masalah, Pak Kiai. Itu kan begitu toh. Kan tidak mungkin juga pemerintah kita tidak belajar tentang ini, situasi ini. Nah, itulah. Kan begitu toh. Jangan sampai memang sengaja-sengaja, Pak Kiai. Nah, itulah yang saya katakan, masih ada abu-abu di sini. Nah, coba saya kadang miris juga sih. Misalnya visa ziarah, Bapak berangkat visa ziarah ke Mekah, tiba-tiba sakit di Mekah. Berobat di Indonesia, di rumah sakit Indonesia, tidak dilayani. Karena beda visa itu. Artinya kita pakai kemanusiaan lagi lah. Ini kan warga negara kita juga, tapi tidak dipakai itu. Dia hanya mengatakan, sempat saya katakan dokter saat itu, kenapa tidak dilayani? Tidak ada anggarannya. Iya kan? Kalau orang meninggal bagaimana? Tidak dilayani juga, Pak. Melayani. Itulah. Maksudnya kalau begini penyambutannya di Saudi, ngapain disuruh berangkat? Kok suruh kita berangkat baru kau pukul kita di dalam? Iya kan? Tapi pakai pemain-pemain visa ziarah ini kan banyak di Indonesia, pakai. Banyak kan, artinya kesannya adalah yang saya dapat pakai visa ziarah itu bukan hal yang tabu, tapi biasa aja. Semua orang sepertinya, semua travel kayaknya, bukan semua travel, barangkali sudah sangat umum lah ceritanya. Jadi gini, ya tahun ini beda.
sangat beda. Makanya inilah semua pemain itu tidak tahu jalannya gimana. Kenapa beda? Karena tim keamanan Arab Saudi tahun ini, maaf, dulu ada namanya di Saudi itu ada namanya polisi pakaian coklat. Ya mungkin yang polisi pakaian coklat itu artinya sudah tahu lah juga. Iya. Bagaimana menyelesaikan persoalan dan bagaimana diselesaikan. Dulu. Sekarang yang turun tahun ini polisi kerajaan yang memang langsung baju hitam. Setahu saya, maaf, karena saya biasa menginap di istana kerajaan. Ya. Pakaian yang baju hitam polisi itu pakaian intel kerajaan. Oke, yang baju hitam. Yang baju hitam itu. Nah, inilah yang turun dengan alatnya. Jadi siapa yang palsukan pasti ketahuan. Karena dia pegang tape semua. Semua orang semua di-scan. Retina di-scan, muncul semua. Sampai foto bayi muncul semua. Nah, ketahuan semua, kamu datang di sini tanggal segini, bisa begini. Ini yang kena tuh 37 orang. Di-scan kau masuk bisa ziarah, kenapa kau pegang visa haji? Visa haji ternyata palsu, ya sudahlah. Coba pada saat 37 orang ini betul-betul hanya visa ziarah dan tanpa memalsukan, pasti cuma dicekal masuk. Ya, dilarang masuk. Dilarang masuk. Deportasi enggak, karena aturannya bahwa tidak boleh visa ziarah di Mekah. Cuma karena ada pemalsuan, ya bukan karena bisa ziarahnya sebenarnya, karena pemalsuannya. Sehingga dideportasi. Kenapa dipalsukan itu tadi? Mungkin saya hanya berasumsi, mungkin karena tadi dari brosurnya tadi menjanjikan visa haji khusus langsung berangkat. Jadi jamaahnya menuntut, mana visa hajinya, mana visa haji, dikasih lah visa haji editan. Iya kan? Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya selalu mengatakan apa alternatif ini supaya orang-orang bisa berhaji ini mengurangi daftar tunggu yang panjang ini. Iya. Karena pasti ini nggak berkurang kan, pasti bertambah terus. Iya. Coba misalnya yang mendaftar tiap hari, mungkinlah 800 orang, 800 sekian ratus ribu orang kan setiap tahun. Cuma yang keluar berapa orang? Yang keluar cuma 260.000 orang yang keluar. Sementara yang daftar mungkin 500.000 tiap tahun, berarti tidak pernah kurang. Pendaftar seluruh Indonesia tidak pernah kurang tiap tahun, pasti selalu bertambah. Yang tadinya mungkin 40 tahun jadi 50 tahun sekarang. Iya. Kenapa? Yang paling banyak lebih banyak mendaftar daripada yang berangkat tiap tahun. Iya. Maka inilah tadi kalau kita pakai teori kebijakan sosial masyarakat, ya pasti lebih banyak kan guru besar yang paling banyak teori-teorinya. Iya. Ya praktekkan di sini. Teori apa yang kita pakai di sini untuk mengurangi antrian. Ya, antrian. Dan itu tadi orang yang umur 40 tahun mau berhaji sekarang dan itu bukan dia lagi, cucunya yang mendaftar ini, bukan untuk kita. Dan banyak terjadi kan belum haji sudah meninggal. Inilah misalnya yang tadi yang saya bilang, bendungan ini pada saat banjir bandang, kita mau apain ini? Tidak mungkin kita mau tutup rapat. Tutup rapat ini akan runtuh ini bendungan. Bendungan ini. Iya, kita teori kebijakan begitu kan? Iya. Ini akan pasti runtuh. Jadi gimana cara bukanya? Nah, kita harus punya ilmu, harus punya kebijakan untuk membuka kebijakan ini kan diramu oleh para pemikir-pemikir, para orang ahli, guru besar. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana cara membukanya? Dibuatkan cara membukanya. Bisakah visa ziarah menjadi salah satu alternatif? Kalau bisa, bagaimana caranya? Coba kita duduk bareng. Nah, itu di Indonesia. Di Arab Saudi ini kan, saya lihat di Arab Saudi ini ya mungkin memikirnya tahun ini aja. Dia memikirkan tahun depan. Iya. Saya melihat caranya Saudi ini pandangan saya. Dia melihat haji bukan jangka lama. Buktinya mungkin sebelumnya begitu. Mungkin sekarang sudah melihat jangka panjang. Saudi hanya melihat jangka hari ini, jangka tahun ini. Salah satu buktinya, kenapa kita selalu pakai tenda bukan permanen, tenda darurat terus. Seperti yang kita bilang tadi ini. Kenapa? Betapa banyak uang di situ yang kita habiskan hanya untuk setengah hari. Ya kan, dibuat 2 minggu, dirancang 2 minggu, 1 bulan dirancang, hanya 7 jam, 8 jam dipakai. Betapa banyak tenaga, betapa banyak uang yang dibuang di situ. Bukankah kita diajarkan jangan mubazir. Ya? bicara tentang Arab Saudi ini, Pak Kiai. Saya ada pernah ngobrol sama teman. Argumentasinya begini.
Mekah itu kepunyaan orang Islam. Ya. Bukan kepunyaan orang Arab Saudi, bukan kepunyaan kerajaan Arab Saudi. Ya. Bahwa kemudian Mekah itu berada dalam teritori negaranya Arab Saudi, betul. Tapi kan saya mau ibadah ini. Saya sedang dihalang-halangi sebenarnya beribadah ini. Itu bagaimana menjawabnya itu? Jadi makanya Saudi mengambil jalan tengah. Menurut saya jalan tengah. Makanya kota haji ini dipanggillah organisasi Rabitatul Alam Islam ini merumuskan perwakilan negara-negara Islam dalam bentuk OKI, Rabitatul Alam Islami, untuk merumuskan itu tadi keluar kota. Jadi saya pernah juga mendengar bahwa salah satu tanah yang tidak ada sertifikatnya itu dulu, mungkin sekarang sudah ada. Arafah, ya kan? Iya. Ini milik umat Islam kan? Iya. Nah, inilah yang saya katakan kemarin bahwa tahun ini di sisi lain nusuk itu berhasil. Di sisi lain nusuk itu smart card. Iya, yang di-scan sama petugas-petugas ini. Di sisi lain itu berhasil. Di sisi lain bagi saya ini ada hal yang dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Itu tadi, orang kok mau masuk masjid di scan. Dulu kalau kita masuk Mekah itu kita aman. Ini kok kita nggak aman ya? Ya kan? Ini bagi saya ini kok harus dikaji. Harus kita kok apa nggak aman ya? Artinya, ibadah itu kan harus plong menjalankannya. Saya pernah mendengar dulu waktu saya belajar pesantren, ada orang tidak punya KTP makanya kan, nggak punya igama, lari ke Mekah. Lari ke Masjidil Haram, masuk, polisi nggak berani tangkap. Polisi nggak berani tangkap. Karena ente aman di dalam masjid. Nanti keluar ditangkap. Pokoknya kau ibadah dulu, baru keluar harus tangkap. Jebakan Mahat Batman itu dulu. Yang kedua, ada yang hilang bagi saya. Dulu itu jalan kaki disiapkan, orang jalan kaki dari Mekah ke Arafah. Tahun ini itu nggak ada. Makanya saya katakan ibadah ini kan bergembira, jangan menakutkan. Artinya daripada menakutkan, laranglah dari Indonesia berangkat. Daripada sampai di sana. Kejar-kejaran. Saya dengar katanya kejar-kejaran. Nah, berbicara tentang kejar-kejaran, saya duduk sama teman namanya Agung Irawan. Dari Mesir semua. Saya di Raples, duduk bersama, bercanda lah. Kita ketemu sama teman-teman. Ini bercanda aja ya. Tapi ini bisa bercanda, tapi bisa kita pikirkan. Ada ayat mengatakan wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amyaq. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah menyerukan haji. Kata Allah ya'tuka rijala, niscaya orang akan datang mendatangimu dengan berjalan kaki. Nah, saya biasa katakan sama teman-teman saya. Nah, di sini saya tanya teman saya, apa makna rijalan di sini? Dan apa makna yaitu kerijalan min kulli fajjin amik, dari kampung yang paling dalam. Saya bilang, saya bercanda gitu. Saya bercanda. Saya katakan begini, jangan-jangan bukti kebenaran ayat ini karena adanya visa ziarah. Kenapa? Nah, pada saat visa ziarah dikejar oleh polisi, berlarilah dia. Kemana dia berlari? Mimpi dinamik, dia akan lari ke gunung-gunung. Pak Kiai, ini juga sempat terpikirkan tadi ini. Yang jual kan ini travel Pak Kiai, visa ziarah ini. Setahu saya ada asosiasinya travel ini. Asosiasi ini bisa bikin apa sih Pak Kiai? Nah, kalau di Himpu itu memang sudah mengultimatum teman-temannya, anak-anaknya, anggotanya untuk ya namanya kan sama himbauan. Dia bahwa jangan melakukan visa ziarah. Jangan melakukan visa ziarah. Sampai di Himpu itu petugas-petugasnya yang tidak tercover dalam kota tadi, dia berangkat dengan furada. Petugas-petugasnya. Begitulah di Himpu. Nah, jangankan di asosiasi maksud saya. Inilah tadi yang saya katakan, aturannya karena aturannya abu-abu dari seginya. Jadi jangankan dulu, ini kan hulunya. Asosiasi ini kan pertengahan. Ya kan? Belum hilir, pertengahan. Jadi mereka kerjakan karena ini juga ada abu-abu, ada celaknya. Jadi ada yang diuntungkan di sini, selama masih ada abu-abu, ada yang diuntungkan, ada oknum yang diuntungkan. Jadi jangan salahkan pelakunya nih. Jangan, ya tetap bersalah maksud saya, tapi karena ada peluang untuk melakukan itu, maka orang melakukan. Coba tutup peluang. Kalau bukan black white, kalau bukan white black. Ya kan? Tidak ada di tengah-tengah tuh nggak ada. Nggak ada. Nah,
Kalaupun kita mau buat bahwa dilarang visa ziarah berangkat, boleh, tapi nanti misalnya Ramadan. Itu kan ada fase. Ramadan boleh berangkat, tapi setelah ya terserah yang mau haji nanti tinggallah Ramadan dari modus begitu kan ada juga Pak Kiai di sana. ya itu dulu itu ada namanya umrah sandal jepit, haji sandal jepit. Haji sandal jepit dulu ada. Jadi dia berangkat pakai visa umroh, bersembunyi sampai haji. Setelah Arab Saudi dulu itu dipulangkan saja. Oke. Itu kan mati visanya kan? Dipulangkan saja. Nah, sekarang Arab Saudi nggak mau. Dia harus dideportasi. Dan tidak boleh masuk 10 tahun. Maka umrah sandal jepit dengan regulasi ini nggak berani lagi. Nggak berani lagi. Ya kan? Dan yang mengeluarkan visa juga didenda. Oh iya. Dan di blacklist muasasanya. Sekarang nggak ada yang berani lagi. Nah, kalau visa ziarah ini menjadi alternatif, sekarang makanya banyak ke visa ziarah. Nah, saya pernah katakan visa ziarah ini tahun ini pasti bermasalah. Pasti bermasalah tahun ini. Tahun ini. Iya, tahun 2020. Tahun kemarin saya katakan pasti bermasalah. Oke. Karena tahun kemarin boleh dikatakan dibuka lah tahun kemarin. Dibuka tahun kemarin. Sehingga Arab Saudi kemarin itu tahun kemarin 2023 itu dibuka. Sehingga ada sistem yang dirusak sebenarnya tahun itu. Tahun itu kan jemaah haji kita reguler itu sempat jam 2 belum terangkut semua dari Musdalifah kan. Oke. Jam 2 siang masih panas-panasnya. Oke. Belum terangkut dari Musdalifah ke Mina. Oke. Karena bos-bos nggak ada. Saya bukan dipanggil. Saya berdiskusi sama teman-teman anggota DPR dan teman-teman Kementerian Agama di maktab satu di Mina. Saya katakan begini, salah satu penyebabnya adalah karena kemungkinan bisa ziarah. Kenapa? Waktu itu bisa ziarah berhak atau bisa membeli bus di sistem. Bus ini kan terbatas. Jadi bus yang tadi mau mengangkut jemaah haji reguler, pergi mengangkut haji khusus. Berharap setelah pulang dia mengangkut haji reguler, kena macet. Ya. Kena macet. Jadi satu bus dipakai oleh mungkin reguler dan mungkin haji khusus. Ya. Mungkin haji reguler tadi. Iya. Jadi terlambatlah terangkut reguler ini. Iya. Karena satu bus dipakai oleh dua orang, dua tipe haji. Maka tahun ini agak ketat. Sebenarnya pasti ketat. Pasti pemerintah ini menjaga busnya supaya tidak dipakai itu. Nah, maksud saya, kenapa ditutupnya di sini? Kenapa hanya diketatnya di sini, menjaga busnya di sini? Kenapa dari Indonesia aja? Dari awal aja larang aja berangkat. Betul. Ngapain kita menjaga di situ? Betul. Tutup aja pintunya. Betul. Sekalian jangan berangkat. Yang punya negara kan kita kan? Punya negara. Yang punya kebijakan kan kalian punya negara. Iya. Ya Pak, yang DPR misalnya ya panggillah Menteri Hukum dan HAM, panggillah teman-teman imigrasi. Ini ditutup. Nggak berangkat. Musim haji jangan berangkat. Jangan berangkat. Selesai. Jadi pemain-pemain yang tadi bisa haji itu selesai. Iya. Karena aja celah. Siapa yang diuntungkan di situ? Ya mungkin itu pemain. Yang permain kan, ya namanya pemain kan nggak mungkin sendiri bermain. Iya. Ya kan? Namanya pemain. Pemain. Tidak sendiri. Harus connect dari sana ke sini pemainnya kan. Iya. Ya kan? Di sana juga ada pemain kan. Ya namanya pemain bola aja kan 11. Iya. Untuk menciptakan gol yang baik, yang cantik kan harus kerja sama dengan baik. Iya kan? Iya. Ya mudah-mudahan dipahami lah siapa yang main. Pak Kiai, ini pertanyaanku sebenarnya ke banyak orang. Ya. Ke banyak orang. Cuman mudah-mudahan Pak Kiai, saya tuh kalau musim haji itu paling senang lihat meme-memenya orang Sulsel pulang dari dari haji itu Pak Kiai. Sepertinya fenomenanya memang hanya orang Sulsel Pak Kiai. Ya. Pulang tuh penuh dengan emas, terus pakai apa namanya songkok haji itu, tapi lehernya kelihatan lucu juga itu Pak Kiai. Jadi ini sejak kapan sebenarnya ini? Jadi bagi saya begini,
Ada lagi yang lebih, yang saya kasih tahu Ki, mungkin belum tidak kita tahu. Ada namanya Mapatopo. Mapatopo Ah. ada. Wisuda. Jadi Jadi bagi saya begini. Jadi kalau di Mina dulu tuh di Mina, kalau sudah melontar itu di petopoki orang, di songkok di wisuda. Jadi saya baru katakan, kok ini ya? Saya itulah orang Bugis kita ini. Di sisi lain, saya sebenarnya berbangga karena orang Bugis ya. Iya. Kenapa? Orang Bugis itu mengsakralkan ini songkok haji. Dia tidak mau memakai. Dia tidak mau memakai kalau bukan orang yang pernah haji memakaikan. Dia kayak tidak yakin bahwa saya ini haji bukan nih. Oh iya. Jadi yang meresmikan pertama atau di kepalanya tuh yang harus haji. Jadi orang yang pakai songkok haji itu haji itu jampi. Makanya dia disebut songkok haji. Iya. Iya. Belakangan ini kan baru ada yang pakai songkok haji kan? Iya, banyak sekarang. Tapi perempuan kan enggak. Iya. Laki-lakinya aja. Iya. Nah, coba kita lihat pengaruh haji, falsafah haji dalam kehidupan orang tua kita dulu itu banyak. Oke. Coba kita lihat rumah kayu kan, rumah panggung kita itu. Coba kita lihat semua tangganya itu pasti masuk kiri. Oh iya. Pasti masuk kiri. Masuk kiri. Nah, misalnya ada rumah menghadap selatan. Oke. Menghadap mana selatan? Ini selatan. Iya. Menghadap selatan. Kalau menghadap selatan berarti pasti tangganya menghadap ke timur. Oh iya. Iya. Karena dia akan masuk kiri ke pintu. Oh betul. Iya. Itu dari mana coba? Itu dari falsafah tawaf. Wah, pas. Iya. Falsafah tawaf. Tawaf kan berputar kiri. Berbalik jarum jam. Iya. Coba kita lihat. Kalau ada menghadap utara, kalau ada menghadap barat, pasti tangganya menghadap selatan. Iya, betul. Iya. Pasti menghadap selatan. Itu falsafah dari mana? Falsafah tawaf. Orang tua kita dulu tidak tinggi sekolahnya. Iya. Tapi falsafah-falsafahnya ternyata banyak mengambil di situ. Pengetahuan baru saya ini. Ya? Banyak mengambil di situ. Nah, terlepas haji dengan songkok hajinya, saya belum tahu kapan dimulai itu kan. Makanya saya pernah katakan sama teman-teman saya, desainer. Ini kan Islam berkembang dengan bukan berarti menolak budaya. Oke. Nah, bagaimana budaya ini kita songkok hajinya kita ini coba minta saya teman-teman desainer kan desainernya kita ini kan terbuka lehernya seperti ini. Nah, bisa nggak teman-teman desainer tetap songkoknya ada tapi didesainkan bagaimana ini kan? Iya. Ya kan? Iya. Ya ini kan perlu transformasi lah. Biasa kalau saya lihat pagi itu biasa ada temen naik motor dia pakai celana lengan pendek tapi tetap juga pakai songkok. Itu masih lama. Dulu kalau kakek kita dulu dia hanya pakai celana, tidak pakai baju. Iya. Ada songkok hajinya di sawat, kemudian ada jam tangan radonya. Itu dulu. Nah, jadi amas tidak dilarang untuk perempuan, silakan pakai yang banyak. Iya. Ya kan? Iya. Tidak larang. Tidak larang. Jadi saya pernah katakan begini, orang dulu bagaimana caranya diketahui banyak uangnya? Iya. Banyak piringnya juga biasa dulu. Zaman dulu kan sertifikatnya banyak. Iya. Sertifikat banyak. Iya. Nah, kemudian ke pengantin bagaimana caranya diketahui? Nggak mungkin bawa sertifikat dong. Iya. Kalau di pengantin di acara-acara dibawalah emasnya dipakai supaya melambangkan itu orang kaya. Prestise ini marah. Prestise, lifestyle lah dulu. Tapi sekarang kan berubah. Iya. Dengan sosmed sekarang kan berubah. Iya. Nah, orang-orang kalau itu di-update di sosmed itu kan tanda kutip ada yang ketawai. Tapi ada juga yang terkenal gara-gara itu kan. Iya, banyak juga yang viral gara-gara itu dengan modal emas itu viral gara-gara itu kan. Maksud saya meskipun viralnya diketahui kan. Maksud saya adalah banyak jadi orang yang punya uang itu ada beberapa tandanya untuk lifestyle-nya. Contoh misalnya kita ke bandara. Gitu kan? Kita ke bandara. Di bandara itu kan kita orang yang menamakan banyak uangnya pasti duduk di kafe. Iya. Ya kan? Lifestyle-nya di situ. Lounge Garuda misalnya. Ya kan? Lifestyle-nya di situ. Iya. Kopinya yang 90.000. Iya, ya kan? Iya. Lifestyle-nya di situ. Pasti update status. Nah, sekarang ternyata orang kaya zaman sekarang itu
banyak update status. Iya, betul. Ya, kalau kita update status di tempat mewah, pasti orang mengatakan, oh banyak uangnya ini. Iya, Intinya kan kita mau dibilang banyak uang, atau intinya yang pakai emas ini kan mau dibilang banyak uangnya. Kan intinya di situ. Nah, sekarang kan berubah. Dulu orang banyak uangnya, banyak besar rumahnya. Sekarang kan orang bisa nginep di hotel. Iya. Dulu orang kaya mobilnya mewah, sekarang ada rental. Iya. Nah, sekarang orang kaya gimana caranya kita mau mengungkapkan diri kita kaya? Ya banyak jalan-jalan. Iya. Nah, banyak jalan, banyak tur. Ya kan? Makanya pekerjaan travel itu termasuk pekerjaan menjanjikan. Iya. Kenapa? Orang akan banyak tur. Coba data sebelum Covid itu 11 juta orang Indonesia berangkat ke luar negeri. 11 juta. 11 juta. Setahun. Kira-kira kemana-mana mereka itu? Iya. Pakai apa semua coba? Makanya penyelenggara biro-biro itu ya sekarang kan sudah platform semua kan? Iya. Dari tiketnya sudah dari handphone semua, hotelnya dari handphone semua. Itu kan pelaku itu. Kenapa? Karena zaman sekarang ada orang misalnya 100 hektar sawahnya. Iya. Tidak ketahuan bahwa dia banyak uangnya. Ada orang tidak ada sawahnya, tapi sering update status di luar negeri. Ya kan? Mana kira-kira yang banyak uangnya di sini? Prestis. Ya kan? Iya. Nah, kira-kira itulah gambaran orang yang datang haji kemudian banyak emasnya. Tapi kan fenomena ini cuma di Sulsel. Ya, begitulah. Jadi orang Sulsel itu kan dulu belakangan kan ada mall. Iya. Di kampus saya nggak ada mall. Iya. Kira-kira di mana melempar uangnya? Di mana dia mau update status? Iya. Emasnya ini ceritanya. Emasnya. Dan orang daerah itu saya biasa katakan ini kan culture ya. Iya. Dari culture itu bisa mempengaruhi sebuah kebijakan. Oh betul. Ya kan? Culture itu bisa mempengaruhi sebuah kebijakan. Iya. Maka saya pernah katakan sama teman-teman penerbangan, untuk Sulsel kasihlah kebijakan untuk saat ini, kasih kebijakan yang lain. Kenapa? Pasti banyak barangnya. Pasti banyak. Pasti banyak. Kenapa? Banyak orang kita belum pernah injak Makassar langsung sampai Mekah. Ya kan? Belum pernah injak Jakarta langsung sampai Mekah. Dan pelemparan uangnya kan nggak ada. Iya. Habis panen banyak uangnya, simpan di mana coba? Betul. Nggak ada mall, nggak ada ini, ya beli emas. Iya. Sampai di sana lebih banyak cerita oleh-olehnya daripada. Tapi kita banggakan itu orang kita dalam artian 80% yang dia beli itu untuk dibagi-bagi. Iya betul. Ya. Betul. Cilala. Makanya saya kasih tahu teman-teman bea cukai, kasihlah kebijakan. Iya. Banyak barangnya kasih. Ini banyak cila misalnya kan, itu nggak mau dijual, itu dibagi-bagi. Iya. Kalaupun ada yang menjual satu di antara sekian ribu. Iya. Dan itu prestisnya juga, bagi-bagi itu kan prestis juga. Semakin banyak yang dia bagi semakin naik status sosialnya. Kan begitu. Jadi dulu saya ingat juga dulu pakai itu ya, waktu Konana ya. Apa foto-foto Mekah. Dulu di kampung saya itu kalau kita datang haji, itu cover itu diikhlaskan, dibuka dan apa sih diambil semua. Oh iya. Ya. Pak Kiai, saya itu sebenarnya sudah dari tadi dekode-kode. Cuman jelas pembicaraan kita seru sekali. Saya mau minta kita terakhir mau ngomong apa ke masyarakat ini, terutama tentang saya misalnya haji, dan maksudku kan banyak penipuan hari ini. Kita bisa apa ini, Pak Kiai? Pertama, saya meminta teman-teman jangan pernah bungkus visa ziarah menjadi visa haji khusus. Dosa juga itu. Pertama, dari segi hukum positifnya kita kena undang-undang pidana penipuan. Iya. Dari segi hukum fikihnya, hukum Islamnya kita juga kena undang-undang aturan gharar. Gharar itu segala jual beli yang ada unsur ghararnya, tipu dayanya itu haram. Sudah tidak berkah lagi, kita tipu lagi masyarakat. Jadi kalau kita mau kerjakan visa ziarah, jelaskanlah ke masyarakat, kasihlah nama visa ziarah itu. Haji apakah namanya? Haji Koboi kah? Kalau masyarakat sudah mau, Anda juga tenang. Kalau sudah tahu resikonya, Anda juga tenang. Misalnya kan. Yang kedua, masyarakat kita sebelum ada regulasi yang melegalkan visa ziarah ini, bersabarlah dulu. Bersabarlah dulu kita mendaftar. Kalaupun kita mendaftar di tengah jalan kita meninggal, semoga Allah mencatat kita sebagai haji. Nah, yang ketiga, saya
mengajak kepada teman-teman para pemikir, para akademisi, para praktisi, alim ulama, semoga para penentu kebijakan, pemerintah, kita duduk bersama, kita harus terbuka, memberikan sebuah kebijakan, sebuah aturan yang banyak, yang bagaimana mengakomodir pisah-pisah ini, macam-macam pisah, bagaimana mengakomodir. Kalau kita tidak bisa akomodir sekali, tidak bisa mengakomodir, kita tutup sekalian. Buatlah aturan bahwa ini tidak bisa. Dan aturan ini harus sinkron dari hulu ke hilir. Dari Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM. Tentukanlah bahwa ini tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa, berarti masyarakat kita pun tidak akan bisa. Kenapa? Imigrasi tidak membolehkan. Meskipun kamu punya mengantongi visa ziarah, tidak akan bisa berangkat. Kenapa? Imigrasi tidak akan stamp paspornya. Sehingga sampai di sana juga tidak ada lagi layanan kesehatan, tidak dilayani untuk visa non ziarah dan selanjutnya. Nah, ini perlu sebuah keseriusan untuk sebuah kebijakan. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa haji ini adalah pada hakikatnya bergembira. Yang menentukan kebijakan ini kan adalah kebijakan manusia juga. Ulama dari dulu sudah mengatakan, Arba'atul Mazahib sudah mengatakan bahwa haji ini bisa kita ukuf mulai dari tergelincir matahari sampai tanggal 10 terbit matahari. Bagaimana kalau kita buat wukuf 2 sesi untuk mengakomodir kota, ditambahlah kota supaya antrian ini tidak sangat panjang, bukan mengurangi lagi, memang selalu bertambah. Karena kota yang mendaftar setiap tahun lebih banyak yang mendaftar daripada yang berangkat tiap tahun. Ini kan sebuah problem masyarakat yang harus kita sikapi. Ya, semoga podcast ini bertemu di sini bermanfaat. Ada manfaatnya. Kita membuat kebijakan. Membuat kebijakan untuk kebijakan publik insya Allah yang lebih baik untuk umat. Pada hakikatnya ibadah ini kan bergembira. Amin. Terima kasih banyak Pak Kiai. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktu. Pasti sibuk sekali. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah hadir sekali lagi di podcastnya Portal Media episode kali ini. Saya selalu minta untuk meninggalkan komen di section komen di bawah ini. Siapa lagi yang harus kami undang di podcast ini? Karena tamunya kami hari ini dari Nahdlatul Ulama, maka penutupannya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.